Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Wagi Jabar. Bertemu lagi bersama kami di podcast Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai core value ASN, yaitu berakhlak. Baik, wargi Jabar, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir Ibu Yuke Mauliani Septina STMSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Ibu sudah hadir pada kesempatan ini di sela-sela kesibukannya ya Bu ya. Banyak tamu, banyak kegiatan. Terima kasih sudah hadir. Baik Ibu, kami ingin membincang mengenai core value ASN nih Bu ya, yang memang saat ini sudah digulirkan dan sudah dijalankan tentang berakhlak ini. Nah, bagaimana makna dari ASN berakhlak ini Bu? Ya, makna ASN berakhlak ya, kan penilaiannya itu ada 9 parameter gitu ya, mulai dari layanan, akuntabel dan lain sebagainya sampai adaptif gitu ya. Nah, yang pasti kita sebagai ASN, sebagai pemberi layanan kepada masyarakat harus bisa segera bertransformasi menuju lebih baik lagi gitu ya. Cerdas secara bekerja, cerdas secara berpikir, dan cerdas secara tindakan. Nah, di sisi layanan pun kita harus bisa lebih efektif dan efisien gitu ya. Karena masyarakat menunggu langkah kerja kita, tindakan nyata kita. Dan yang pasti bukan hanya sekitar administrasi, tetapi ini adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang menuju lebih baik lagi gitu. Baik Bu, nah penerapannya Bu di Dinas Koperasi itu sendiri seperti apa Bu? Misalnya dari nilai-nilai kolaboratifnya nih Bu, seperti apa yang sudah diterapkan oleh Dinas Koperasi Bu? Ya, kolaboratif ya. Kolaboratif kita banyak Bu. Jadi ya saya ambil contoh aja ya. Sekarang yang lagi jadi sorotan semua pihak karena ada program strategis nasional Koperasi Merah Putih. Nah, ini di Jabar sendiri ada 5.957 koperasi merah putih. Dengan sebanyak itu ya memang harus bekerja kolaborasi dari tingkat bawah, dari tingkat koperasi, desa, kabupaten, provinsi, pusat gitu ya, dan pelibatan antar pihak swasta maupun BUMN. Nah, ini satu bagian penting gitu ya. Nah, itu kaitan dengan koperasi merah putih. Di Dinas KUK pun ada UMKM naik kelas ya. Jadi bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dari UMKM. Kita kan cukup banyak ya Bu ya, UMKM kita di Jabar itu kurang lebih 3 jutaan gitu. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan itu? Jadi ya tadi kolaborasi lagi dengan perguruan tinggi, dengan asosiasi, dengan swasta juga gitu ya. Antar pihak semuanya kita lakukan. Nah, itu dua hal yang cukup penting gitu ya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antar pihak. Bukan antar pihak lagi, kita tuh udah multi pihak. Saking banyaknya yang harus kita kolaborasikan gitu. Ya, itu sedikit saja. Banyak hal lain termasuk juga kita layanan dinas. Kita kan di Dinas KUK ada sertifikasi. Sertifikasi ada pelakunya, ada UMKM-nya, ada juga lembaganya, ada juga pemerintahnya. Nah, ini kolaborasi juga gitu ya. Jadi macam-macam yang kita lakukan pasti semuanya kolaborasi, tidak sendiri. Ya, baik Bu. Kemudian Bu, penerapan nilai-nilai dari harmonis ya Bu ya. Salah satunya kan kuncinya adalah menciptakan lingkungan kerja nih. Bagaimana nih penerapannya Bu di Dinas Koperasi? Iya, harmonis itu outputnya adalah nyaman ya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan situasi bekerja yang nyaman, kondusif gitu. Karena ya banyak ini ya, maksudnya kalau dari segmen usia kan ada yang muda, ada yang sudah berumur gitu, ada juga perempuan dan laki-laki gitu ya.
Nah, dengan semua perbedaan pendidikan asal Iya. usul gitu ya. Nah, itu satu tantangan untuk kita bisa mewujudkan apa ya situasi yang kondusif untuk bekerja. Alhamdulillah di Dinas KUK baik. Baik itu dalam artian saya melihat semuanya tuh bisa kondusif gitu, bisa berbagi dan bisa saling menghargai. Itu penting ya. Yang penting untuk kelangsungan hidup dalam bekerja ya Bu Iya, ya. karena kan kita berbeda kan. Iya betul. Kalau kita tidak saling menghargai, kita nggak bisa punya satu kekuatan yang utuh. Betul Bu. Iya. Baik Bu, selanjutnya mengenai tantangan nih Bu. Tantangan dalam penerapan core value ASN berakhlak ini Bu. Barangkali apa yang ada di Dinas Koperasi tantangannya seperti apa Bu? Ya, tantangannya yang saya lihat ya, karena kita kan memberikan layanan dan cukup banyak yang harus kita layani, sehingga kita harus segera bertransformasi menuju digitalisasi. Sudah dilakukan, itu sudah dilakukan. Tetapi ada beberapa titik ya, data yang terakhir saya dapat informasi itu sekitar 774 desa itu belum mendapatkan internet gitu ya. Sehingga agak kesulitan untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya gitu. Sedangkan layanan kita kan bisa juga diakses secara digital, tidak hanya datang ke kantor gitu ya. Sekarang sudah berubah. Nah, ini salah satu tantangan untuk kita, bagaimana memeratakan layanan kita bisa sampai titik terakhir. Yang kedua, selain itu juga indeks geografi kita juga ya, karena Jabar itu cukup luas gitu ya, cukup luas. Nah, bagaimana bisa menjangkau semuanya tadi, akhirnya ujung-ujungnya kita bagaimana berdigitalisasi juga kan gitu ya. Nah, ini tantangannya. Tapi insya Allah dengan kemajuan sekarang bisa tereliminasi lah ya gitu ya. Tapi tetap selalu ada. Nah, tinggal kitanya aja bisa mencarikan alternatif untuk memberikan layanan terbaik. Baik Bu. Kemudian harapannya Bu, harapan ke depannya seperti apa dengan penerapan nilai-nilai berakhlak ini Bu? Ini kadang suka sulit ya, harus menjawab harapan gitu ya. Tapi selalu ada keinginan kita untuk berbuat yang terbaik kan ya. Nah, saya sebagai kepala dinas harapannya tentunya kita bisa lebih responsif ya. Sudah cepat sih kita layanan gitu. Nah, tapi harus lebih responsif lagi. Ini kalau saya boleh melihat data gitu ya, skala kepuasan layanan kita, hasil survei gitu ya, SKM-nya di 90,45 itu alhamdulillah cukup baik ya, 90. Nah, itu salah satu indikator bahwa kita bisa memberikan layanan yang cukup baik. Nah, selain itu juga kita bisa solutif. Ya, solutif itu berarti kita tidak hanya menerima masalah, tapi harus menjawab masalah. Nah, ini Dinas KUK sudah memberikan itu. Jadi ketika butuh layanan keterangan usaha, kita siap gitu ya. Dan kalau saya lihat sangat cepat teman-teman itu membuat surat keterangan gitu ya. Nah, itu solutif, terus kita pun harus bisa adaptif. Ya, adaptif. Dan alhamdulillah dengan perubahan-perubahan seperti ini Dinas KUK bisa mengikuti. Nah, itulah dan mudah-mudahan kedepannya koperasi kita, UMKM kita, Koperasi Merah Putih maju terus. Ya, baik. Jadi Jabar Istimewa. Jabar Istimewa. Baik, terima kasih Ibu Kadis telah memberikan insight yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan kedepannya para ASN umumnya dan khususnya di Dinas Koperasi semakin produktif dan menerapkan nilai-nilai ASN semakin hebat lagi. Baik, terima kasih wargi Jabar, terima kasih sudah menyimak. Selamat berjumpa di talkshow selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.